Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari tanggal 24 Agustus 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Semua kan anugerah Tuhan. Sentral kita adalah Tuhan Yesus. Bukan apa yang kita miliki, semua akan lenyap, dunia akan lenyap. Tapi Kristus sudah berjanji akan memberikan tempat buat kita kekal selama-lamanya. Di surga bukan 1000 tahun. Di dunia saja manusia belum pernah ada di dalam Alkitab usianya 1000 tahun. Gak ada, saudara. Yang ada Metusala umurnya paling tua di dunia 969 tahun, tidak mencapai 1000 tahun. Tapi di surga bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi kekal selama-lamanya bersama Yesus. Oh haleluya. Untuk saya berterima kasih sudah dipanggil pilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, dipanggil pilih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Malam ini kita mau baca firman Tuhan yang luar biasa. Kisah pelayanan Rasul Paulus yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia tidak memikirkan dirinya dia sendiri, tapi hidupnya untuk Kristus, mati buat Tuhan. Luar biasa. Memotivasi saya dan Bapak Ibu untuk makin hari lebih dalam dengan Yesus. Lebih hari, lebih cinta. Soalnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita, tidak yang lain, hanya Yesus. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus hidup dalamku, amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya, hidup. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Yesus Kristus hidup dalamku, amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya, hidup, haleluya. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Yesus hidup, Kristus hidup, Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Yesus. Galatia pasal 2 ayat 20 demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah Yesus, cintanya Tuhan Yesus yang dahsyat, Maha Agung, Maha Mulia, haleluya. Sungguh aku cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan malam ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu kami setia dan taat kepada firman Tuhan. Ampuni Bapa, kami percaya malam hari ini kami sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini, satu malam 24 Agustus, minggu depan adalah Sabtu yang terakhir di tanggal 31 Agustus. Biar hidupku setia Tuhan sampai langkah yang terakhir, sampai mencapai garis akhir dan memelihara iman dan melakukan pertanian yang baik, hidup di dalam SOP firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Nanti kelak kami masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa. Semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Semangat saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam sampai Yesus datang. Tidak ada apa-apanya saya dibandingkan Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan tadi, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Amin. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, Yesus sudah lakukan yang terbaik buat kita. Bayangkan kalau Kristus tidak rela lahir dan mati dan bangkit, tidak ada surga, saudara. Nggak ada setan surga. Itu kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa diciptakan sama Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan dan cintanya Tuhan luar biasa. Rela lahir untuk kita, mati sengsara di atas kayu salib, melakukan yang terbaik. Tetelestai sudah selesai melalui pengorbanan Kristus. Ayo kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, lakukan semua pekerjaan Tuhan dengan setia sampai suatu hari janji Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Tuhan akan berikan mahkota kebenaran. Tuhan berikan mahkota kemuliaan, mahkota kekal abadi bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya membaca firman Tuhan. Kita baca Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai 14. Saya sangat tersentuh dengan statement yang diurapi Tuhan dari hambanya Rasul Paulus yang saya hormati dan saya cintai. Dan Tuhan Yesus yang di atas segala ini semua karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa, saudara. Saya kalau bukan karena anugerah Tuhan, cintanya Tuhan Yesus, tidak bisa cinta sama Tuhan seperti ini. Berarti karena anugerah Tuhan yang panggil pilih saya. Panggil pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa setia mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tidak semua orang bisa cinta Tuhan. Hanya orang Kristen yang begitu-begitu saja, biasa-biasa saja. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yaitu cinta Tuhan sungguh dengan setia. Apapun kita korbankan, karena Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang terbaik. Apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan pengorbanan. Gak ada apa-apanya, saudara. Gak ada apa-apanya. Sungguh anugerah Tuhan. Saya membaca Kisah 21 yang pertama demikian. Sudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Luar biasa Rasul Paulus ini, perjalanan tempat di jalan ini, saudara. Demi apa? Memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Di Patara kami mendapat kapal hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak di Siprus sebelah kiri, tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar. Wah, dahsyat nih, saudara. Tidak pernah berhenti, memang benar hidupnya untuk Kristus. Mati dan keuntungan dia. Luar biasa, mati keuntungan kita. Karena di balik kematian ada kebangkitan. Dan di balik semua ada hidup kekal di surga. Luar biasa. Itu kami mengunjungi murid-murid. Dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Mohon maaf, saudara. Kesal, saudara. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Wah, bisikan Roh Kudus. Berarti jelas dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak bisa, saudara. Coba ini, dipimpin Roh Kudus. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami.
Murid-murid semua dengan istri dan anaknya mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan tepi pantau kami berlutut dan dahsyat. Keluarga-keluarga, so ada istri, anak-anak semua. Wah, saya bayangkan luar biasa. Cintanya berarti Paulus pelayanannya luar biasa. Memenangkan keluarga-keluarga. Ini keluarga loh saudara. Murid semua dengan istri. Coba ini. Dan anak-anak mereka mengantar dan berdoa. Oh, luar biasa. Cintanya kepada Tuhan ini luar biasa. Wow. Mendorong kita bersama, yuk keluarga-keluarga cinta Tuhan. Lakukan yang terbaik. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Apa yang kita kerja buat Tuhan, itu nanti tercatat di dalam kitab kehidupan saudara. Sungguh, seperti saya terima kasih. Kalau saya dengan setia melayan pekerjaan Tuhan sampai detik ini, itu anugerah Tuhan. Saya tidak mau sia-siakan. Setiap kesempatan hidup sehat itu dari Tuhan. Tuhan mau supaya hidup setiap kesempatan hidup sehat. Hidup bukan untuk kita lagi. Bukan egois untuk diri sendiri, tapi buat Tuhan Yesus. Bukan untuk senang-senang bagi dunia, tapi buat Kristus. Karena di balik semuanya tercatat di dalam kitab kehidupan saudara. Ada surga. Ini kerinduan kita. Berdoa saudara. Sudah minta diri kami naik ke kapal. Mereka pulang ke rumah. Tentunya mereka pulang ke rumah pasti berdoa. Supaya ada penyertaan hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa mendoakan saya juga. Mendoakan para hamba Tuhan melayan pekerjaan Tuhan. Supaya tangan Tuhan menyertai. Ada dengar saya di berita viral saudara ya. Masa ada hamba Tuhan jatuh di dalam dosa. Mencabuli seorang wanita jemaat. Sobat, bikin malu saudara. Nangis saya membaca itu. Bayangkan kita dipanggil Tuhan bukan untuk melakukan perkara yang cemar. Kita dipilih panggil Tuhan bukan untuk berbuat dosa. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup menjadi sinar terang untuk dunia ini. Menjadi batu. Bukan menjadi batu sandungan. Tapi menjadi berkat buat setiap orang. Memenangkan jiwa-jiwa. Bukan merusak keluarga. Bukan merusak masa depan seorang remaja. Hancurkan dalam nama Yesus. Ampun Tuhan, ampun. Biar Roh Kudus bikin bertobat semua para hamba Tuhan. Termasuk saya semua bertobat dalam nama Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah contoh teladan. Jadi terang. Jadilah untuk sinar kemuliaan Tuhan. Biar Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Bukan daging yang menonjol. Bukan kau egois yang menonjol. Bukan dunia yang menonjol. Bukan perkara-perkara dunia yang kita tonjolkan. Tapi perkara surgawi, kehidupan Kristus yang kita tampilkan. Karena kita dibaca sebagai tulisan yang terbuka bagi masyarakat dunia. Supaya dunia tahu bahwa kita ada Kristus. Dunia tahu kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu bersama saya maju terus melayan pekerjaan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Ayat ke-7 dari Tirus kami 3 Ptolemaeus, dan itu berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara tinggal satu hari di antara mereka. Pada keesokannya kami berangkat dari situ dan kami tiba di Kaesarea. Kami masuk ke rumah Filipus memberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih Yerusalem. Dan kami tinggal di rumah, amin, tinggal bersama Filipus. Filipus hamba Tuhan. Mari kita senantiasa satu di dalam kasih Tuhan. Sesama hamba Tuhan bukan bersaing, tapi bersatu di dalam kasih Tuhan. Maksudnya bersaing bukan di dalam kedagingan, saudara. Sakit hati, ya, tidak karu-karuan, jangan, saudara. Tapi miliki hati yang bersih sama hamba Tuhan. Pandang kepada Kristus. Karena kita bisa melayan pekerjaan Tuhan, bisa maju melayan pekerjaan Tuhan. Ingat, itu anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita yang hebat. Bukan kita sudah jagoan sekolah teologi, bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Semuanya sentralnya Yesus. Mari cara pandang kita, pandang kepada Kristus. Jangan cara pandang duniawi, cara pandang kedagingan, cara pandang manusia. Buang semua di dalam nama Yesus. Tapi pandang kepada Kristus. Haleluya. Johnson, saya teringat kisah Johnson. Sampai gelar profesor dia, sertifikat ijazah dia buang ke laut. Karena dia memandang Kristus. Dia buang egoisnya. Titel gelar tidak ada. Di surga nggak ada titel MTH. Di surga tidak ada gelar doktor. Di surga tidak ada sekolah sarjana teologi. Nggak ada. Insinyur, profesor, doktor di surga nggak kepake semua. Yang ada di dalam hati seorang adalah firman Allah.
Yang ada dalam hati kita Yesus, yang kita tampilkan ketaatan kita kepada Yesus. Ayat ke-9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk berbuat. Oh dahsyat. Keluarga Filipus diberkati sama Tuhan. Punya anak semuanya dipakai sama Tuhan. Mari saya berdoa buat Bapak Ibu, termasuk anak saya, semua dipakai Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Uria siki alamak. Saya 7 bersaudara dari almarhum papi mam yang saya cintai. Semuanya 7-7-nya jadi pendeta hamba Tuhan. Sungguh sudah, semua melayani pekerjaan Tuhan. Anaknya 7 melayani pekerjaan Tuhan. Dari kakak saya nomor 1, 2, 3 terus sampai 7. Biarpun 4 sudah dipanggil Tuhan, tapi dipanggil Tuhan dalam kondisi sudah jadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ada besar harta di sorga. Saya mencari besar harta di sorga. Saya menanti Yesus Kristus juru selamat, bukan menantikan perkara dunia. Saya sentralnya Tuhan Yesus. Filipus berhasil, 4 anak dari semua mendapatkan karunia untuk berdua. Oh, dipakai Tuhan, berhasil. Mari kita semua keluarga-keluarga kita mau dipakai Tuhan, layani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Setelah berapa hari kami tinggal di situ, datang dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, berkata, demikian kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dengar itu kami bersama-sama dan murid-murid itu di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem. Oleh karena nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, luar biasa. Rela untuk mati buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan melakukan yang terbaik. Ya siki ya sangka. Menjadi berkat buat para hamba Tuhan, buat saya pribadi, buat seluruh anak Tuhan. Bukan kita rela menghadapi apa juga, tapi rela mati buat Tuhan. Karena ini balik semuanya ada surga bersama Yesus. Ya siki ya. Oh, mari kita mencinta Tuhan. Kita bersungguh-sungguh buat Tuhan. Ayat 14 yang terakhir. Karena tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Amin. Biar setiap kita menurut kehendak Tuhan. Langkah-langkah hidup saya, langkah Bapak Ibu semua menurut kehendak Tuhan. Rela mati buat Kristus. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Karena Dia sudah melakukan yang terbaik buat setiap kita. Yesus rela sudah mati buat kita dan bangkit dan naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali untuk menyediakan tempat yang kekal buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kristus hidup. Amin. Haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi. Haleluya. Tapi Kristus dalamku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa. Pegang komitmen. Rasul Paulus menyentuh setiap kita. Dikatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati dan salem oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu kita semua makin setia, pegang kepada firman Allah.
Hiduplah menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan bagi dunia yang jahat, yang sesat ini. Supaya melalui kita banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Immanuel.